Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldo Dharma Pangestu dari kelas IT 4704 dengan NIM 103032330069. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar basis data, kelemahan pemrosesan file tradisional, kelebihan pendekatan basis data, serta resiko yang menyertainya. Konsep dasar basis data itu sendiri yaitu kumpulan data yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis agar dapat diakses dan dikelola dengan mudah. Tujuan utama dari basis data menyediakan cara yang efisien dan efektif dalam menyimpan informasi. Komponen basis data yang pertama ada data, yaitu informasi yang disimpan dalam bentuk tabel, record, dan file. Kedua, perangkat keras seperti server dan storage yang digunakan untuk menyimpan serta mengakses basis data. Yang ketiga, ada perangkat lunak atau software seperti DBMS, MySQL, Postgre, dan Microsoft DB. Yang keempat ada pengguna atau user, yaitu administrator basis data, programmer, dan pengguna akhir yang berinteraksi dengan sistem. Yang kelima ada prosedur, yaitu aturan dan metode yang digunakan dalam pengelolaan basis data. Jenis-jenis basis data itu sendiri, yang pertama ada RDBMS menggunakan tabel dengan hubungan antar data, contohnya MySQL, PostgreSQL, dan Oracle. Yang kedua ada basis data NoSQL untuk data yang tidak terstruktur, contohnya MongoDB dan Cassandra. Yang ketiga ada basis data terdistribusi yang disimpan di beberapa lokasi, contohnya Apache. Yang kedua ada kelemahan pemrosesan file tradisional. Pemrosesan file tradisional menggunakan metode penyimpanan berbasis file tanpa sistem terpusat. Kelemahan utamanya yaitu yang pertama redundansi dan inkonsistensi. Data yang sama dapat disimpan di beberapa file yang berbeda karena tidak ada kontrol terpusat. Contohnya, data pelanggan disimpan dalam file pesanan dan file pengiriman secara terpisah. Yang kedua, kesulitan akses dan pengambilan data. Setiap aplikasi menggunakan format file sendiri sehingga sulit untuk mengintegrasikan data antar aplikasi. Tidak ada standar query seperti SQL untuk mengambil data dengan mudah. Yang ketiga, kurangnya keamanan data. Tidak ada sistem otorisasi dan autentikasi yang baik. Semua pengguna memiliki akses ke file tanpa pembatasan yang jelas. Yang keempat, sulitnya pemeliharaan dan perubahan struktur. Jika ada perubahan dalam struktur data, semua aplikasi yang menggunakan file tersebut harus diperbarui. Contohnya, jika format alamat pelanggan berubah dari 1 kolom menjadi 3 kolom, maka semua program yang membaca file tersebut harus dimodifikasi. Yang kelima, tidak mendukung pemrosesan multi-user dengan baik. Jika beberapa pengguna mencoba mengedit file secara bersamaan, bisa terjadi masalah loss update ataupun perubahan data tidak tersimpan dengan benar. Selanjutnya ada kelebihan pendekatan basis data. Pendekatan basis data dengan DBMS menawarkan banyak keunggulan dibandingkan dengan sistem file tradisional. Yang pertama, eliminasi redundansi dan inkonsistensi data. Data tersimpan dalam satu tempat untuk menghindari duplikasi. Contohnya, data pelanggan hanya disimpan dalam satu tabel di database sehingga semua aplikasi merujuk ke sumber yang sama. Yang kedua, akses data yang lebih mudah dan fleksibel. Menggunakan bahasa query standar seperti SQL untuk mengambil data dengan cepat dan efisien. Contohnya, perintah SQL seperti select from pelanggan where kota Jakarta dapat langsung menampilkan daftar pelanggan dari Jakarta. Yang ketiga, keamanan data yang lebih baik. Basis data mendukung kontrol akses berbasis peran, contohnya RBAC, yaitu hanya admin yang bisa menghapus data sedangkan kasir hanya bisa membaca data transaksi. Yang keempat, ada pemeliharaan dan perubahan struktur yang lebih mudah. Dengan skema data, perubahan terstruktur tidak mempengaruhi aplikasi lain jika didesain dengan baik. Contohnya, menambah kolom nomor HP di tabel pelanggan bisa dilakukan tanpa harus memodifikasi semua aplikasi. Yang kelima, ada mendukung multi-user dan transaksi. Basis data memiliki mekanisme ACID untuk menjaga integrasi transaksi. Contohnya, jika seorang pelanggan membayar pesanan secara online, sistem memastikan pembayaran dan pemotongan stok terjadi bersamaan atau tidak sama sekali. Yang keenam, ada integrasi data yang terjamin. Dengan fitur primary key dan foreign key, hubungan antar data lebih terjaga. Contohnya, jika ada pesanan yang mengacu ke pelanggan tertentu, maka pelanggan tersebut tidak bisa dihapus sebelum semua pesanan yang terkait dihapus. Yang keempat ada resiko pendekatan basis data. Meskipun lebih unggul, pendekatan basis data juga memiliki beberapa tantangan dan resiko yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada biaya implementasi yang tinggi. DBMS membutuhkan investasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga ahli. Contohnya, lisensi Oracle Database bisa mencapai ribuan dolar per tahun. Yang kedua ada kompleksitas administrasi dan pemeliharaan.
memerlukan administrator basis data atau DBA untuk mengelola sistem. Contohnya pemantauan performa basis data dan tuning indeks membutuhkan keahlian khusus. Yang ketiga, ada ketergantungan pada sistem basis data. Jika basis data mengalami kegagalan, maka semua aplikasi yang bergantung padanya akan berhenti bekerja. Yang keempat, ada risiko keamanan dan privasi. Jika tidak dikonfigurasi dengan baik, maka basis data rentan terhadap serangan cyber. Contohnya, SQL injection dapat mengekspos atau merusak data jika tidak ada validasi input. Pencegahan ini menggunakan prepare system statement dan firewall untuk melindungi basis data dari akses tidak sah. Yang kelima, ada potensi bottleneck pada kinerja. Jika basis data tidak dioptimalkan, maka kinerja dapat menurun saat mengalami volume data yang besar. Contohnya, solusinya menggunakan indeks untuk meningkatkan performa query. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat jelaskan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.